kecintaan dan kebencian secara berlebihan. Saudaraku, kita semestinya mengakui kebenaran seseorang tanpa menutup mata atas kesalahannya. Jangan sampai kebencian kita menutup mata kita tentang kebenaran orang lain. Demikian pula cinta. Hanya karena cinta yang berlebihan menutup kesalahan orang yang dicintainya. Semuanya memiliki kebenaran dan kesalahan. Karena itu bertindaklah dengan adil. Salah satu tantangan berat yang sering menjadi persoalan kita adalah kecintaan dan kebencian secara berlebihan. Seringkali dapat menyebabkan kita tidak dapat bersikap adil hingga muncul perbuatan zalim. Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya melarang kezaliman dalam bentuk apapun dan wajib untuk berbuat adil dalam segala sesuatu. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." Quran Surat Al-Maidah 8. Saudaraku, perbuatan zalim menyebabkan pelakunya mendapat keburukan di dunia dan di akhirat. Di antaranya, orang yang berbuat zalim akan dikisyah pada hari kiamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, "Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut?" Para sahabat pun menjawab, "Orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak memiliki uang dirham maupun harta benda." Nabi bersabda, "Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, puasa, dan zakat, tetapi ia juga datang membawa dosa berupa perbuatan mencela, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Kelak segala kebaikannya akan diberikan kepada orang yang terzalimi. Apabila amalan kebaikannya sudah habis diberikan, sementara belum selesai pembalasan tindak kezalimannya, maka diambillah dosa-dosa orang yang terzalimi itu, lalu diberikan kepadanya. Kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka." Hadis riwayat Muslim No. 2581. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang pernah berbuat aniaya, zalim, terhadap kehormatan saudaranya atau sesuatu apapun, hendaklah dia meminta kehalalannya, maaf pada hari ini, di dunia, sebelum datang hari yang ketika itu tidak bermanfaat dinar dan dirham. Jika dia tidak lakukan, maka nanti pada hari kiamat, bila dia memiliki amal solih akan diambil darinya sebanyak kezalimannya. Apabila dia tidak memiliki kebaikan lagi, maka keburukan saudaranya yang dizaliminya itu akan diambil lalu ditimpakan kepadanya." Hadis riwayat Al-Bukhari No. 2449. Orang yang berbuat zalim mendapatkan laknat dari Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, yaitu hari yang tidak berguna bagi orang-orang zalim permintaan maafnya, dan bagi merekalah laknat dan bagi merekalah tempat tinggal yang buruk. Quran Surat Ghafir 52. Orang yang berbuat zalim akan mendapatkan kegelapan di hari kiamat. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat." Hadis riwayat Al-Bukhari No. 2447, Muslim No. 2578. Jangan sekalipun berbuat zalim karena terancam oleh dua orang yang dizalimi. Doa orang yang terzalimi pasti dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, termasuk jika orang yang terzalimi mendoakan keburukan bagi yang menzaliminya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan berhati-hatilah terhadap dua orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah." Hadis riwayat Bukhari nomor 1496, Muslim nomor 19. Orang yang berbuat zalim akan jauh dari hidayah Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." Quran Surah Al-Maidah 51. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah membuka mata atas kebenaran dan kesalahan, senantiasa berbuat adil dan menghindari kezaliman untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb. Wallahu alam bisawab.